Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini Tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini Tim Kasih bisa melanjutkan explore kembali ya setelah satu malam kita libur. Baik teman-teman, malam hari ini Tim Kasih hanya bertiga karena Mas Yuan dan Bang Marcel sedang ada urusan ya, sehingga kita hanya bertiga. Tapi tidak apa-apa teman-teman, karena walaupun kita bertiga tetap berangkat. Saya, Mas Diki dan Mbah Dangik, dan alhamdulillah ini teman-teman, Mas Probo berkenan hadir ya untuk ikut explore kami. Jadi ya dengan senang hati saya juga biar ramai explore-nya, tidak cinclung. Sistem pertigaan ya. Iya, takutnya Mbak Dangik megang-megang loh. Ya, Mbak Dangik sekarang kayak opu. Saya tadi biar jelas lihatnya ini dulu. Oh, matanya udah min ya? Apa udah rabun? Oh, kamu jangan ngawur. Dan alhamdulillah teman-teman, Mas Probo free ya? Ya free Mas. Kemarin setelah misi apa itu? Kemarin misi saya ini menyelesaikan Tarnoguing Mas. Dari percintaannya Lahfi dan Tarnoguing. Wes. Bicara soal cinta batu ya? Iya, bicara soal cinta. Cinta itu apa? Apa cinta? Cimitan tai. Kadang ribet ya. Cinta tai. Kamu free, ya saya tahu kamu prihatin. Ya kan? Iya benar Bang. Jadi ini teman-teman, tombak yang dimaksud oleh Raja Lulung Trenggiling. Tombak ini terletak ada di hutan Merak Bragamaya, dan juga yang mempunyai tombak ini itu Raja Bragamaya. Jadi kita hanya meminjam tombak pesantenan ini teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah menonton videonya paham lah apa yang dimaksud tombak pesantenan. Jadi tadi malam itu Raja Bragamaya mengatakan tombak ini hanya bisa berlaku kepada musuh yang salah teman-teman. Jadi kalau bahasa kami mungkin tombak kebenaran ya. Yeah. Jadi yang salah, yang kena, yang nggak salah itu nggak mungkin bisa kena walaupun itu sudah ditodong. Itu bilang seperti itu kepada saya, sang pemilik aslinya. Saya nggak tahu teman-teman, saya membawa tombak ini tujuannya untuk apa. Intinya nanti kita jumpa dulu dengan Raja Lulung Trenggiling, kita cari informasi. Setelah kita mendapatkan tombak ini, langkah selanjutnya itu apa? Dikarenakan sekarang tiga sisiknya itu, tiga-tiganya ada di Yunyun. Apakah ini tombak untuk menombak Yunyun? Atau mungkin sebaliknya? Saya pun kurang paham teman-teman. Yang penting, alhamdulillah misi ini bisa diselesaikan itu tidak berhari-hari. Cukup satu malam dan kita berhasil meminjamnya. Dan insya Allah besok mau kalau sudah selesai langsung dikembalikan. Jadi jangan diharapkan di dalam komentar, Mas tombaknya buat saya. Bukan, ini bukan punya saya ya. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, tombak ini disuruh dikasih gagang. Kalau bisa ya dihias, kata Mbak Dangik, ini biar kayak perjuangan tombak. Dulu ini dikasih kain merah melambangkan keberanian. Nah, saya ngikut Mbah Dangik aja lah. Pendekar kan nanti. Iya. Dan ini ya teman-teman ya. Jadi lumayan berat juga ini. Ini terbuat dari baja zaman dulu ya, tapi tidak rapuh. Besinya besi aji ya Mas. Kurang paham Mas Popo yang sering melihara benda pusaka mungkin lebih tahu. Dicek dulu Mas. Takutnya kamu salah nanti langsung masuk. Tapi ya bener ini besinya besi aji, besi udah sepuh Mas. Udah sepuh ya. Besinya udah sepuh. Biasanya besi kalau sepuh itu dibakar Mas Popo. Ya, itu kan sepuh diperbarui. Kalau ini kan sudah tua. Oh, tua gitu. Beda ya. Ya kayak Mbah Dangik udah sepuh. pakai ini Mbah Dangik kelihatan muda Mbah. Wow, bohong loh. Oke, teman-teman. Sebenarnya apakah yang terjadi nantinya kita pun nggak tahu. Intinya saya minta doanya saja yang terbaik untuk kami. Nah di sini juga doa terbaik untuk teman-teman semua. Jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat, karena sholat adalah
rutinitas utama kita hidup di dunia ini. Terus itu saya doakan yang sedang sakit semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin. Yang sedang mendapatkan masalah semoga cepat selesai. Amin. Ya tos lah. Itu semua Bu. Tos yo. Terima kasih. Mas, kameranya lah. Assalamualaikum Tuan Raja Lulung Trenggiling. Salammu saya terima. Bagaimana? Apakah engkau sudah mendapatkan tombak pesantanan yang saya katakan waktu itu? Alhamdulillah, Tuan Raja. Seperti yang sampean katakan kepada saya, bahwasanya saya langsung menuju ke hutan Bragamaya untuk meminjam tombak ini. Dan alhamdulillah saya bisa meminjamnya. Dan kita berhadapan langsung dengan sang pemilik, yaitu Raja Bragamaya. Dan tombak itu sekarang ada di saya, tapi bukan milik saya, hanya meminjam. Sombong sekali ucapanmu manusia. Loh, bagaimana mungkin engkau dapat mengambil tombak pesantanan itu, sedangkan saya sendiri melihatnya pun belum tentu bisa. Jadi ceritanya seperti ini. Ketika saya datang ke sana, saya langsung disambut oleh para penjaganya. Ternyata tombak ini adalah tombak kebenaran. Hanya kemurnian hatilah yang bisa menuntun saya ke sana, katanya. Walaupun saya sendiri, saya rasa itu tidak murni, tapi alhamdulillah saya bisa berhasil untuk meminjamnya, Tuan Raja. Jadi masalah apa-apa saya pun nggak tahu, intinya saya pinjam sesuai pesanan Tuan Raja Lulung Trenggiling. Lalu, di mana kau simpan tombak itu? Nih, sombong. Apa ini? Ya ini. Jauhkan tombak itu dari saya. Ya kenapa lu? Bajingan kau. Mas mati bajingan mas. Kenapa Tuan Raja? Ini tombaknya. Katanya. Jauhkan tombak itu dari saya, cepat. Katanya yang mesin ini. Katanya mau lihat. Cepat jauhkan. Oh, takut salah kamu ya Tuan Raja ya. Bukannya saya takut dengan kesalahan saya. Apa lu? Buktinya ini. Hanya saja, saya masih menyimpan rasa dendam. Sama itu salah ini. Tadi ngocok jenengan lu. Jauhkan tombak itu dari saya. Oh, bilang aja takut. Saya tidak tahan untuk melihatnya. Subhanallah. Apa sih mas? Cepat sembunyikan. Jauh ini loh. Baik, Tuan Raja. Apakah ini benar tombak yang Tuan Raja Lulung Trenggiling mau? Benar, itu adalah tombak yang saya cari. Terus saya harus bagaimana dengan tombak ini? Sedangkan saya tidak tahu. Saya hanya punya dasaran bahwasanya tombak ini akan bisa berlaku kepada musuh yang benar-benar bersalah. Sekalipun tombak ini tidak digerakkan oleh saya, dia bisa lepas sendiri. Dia bisa terbang sendiri untuk menangkapkan kepada musuh yang benar-benar salah. Iya, benar sekali. Masalah yang kau sedang hadapi adalah dengan Nyunyun. Sekarang kau carilah Nyunyun itu. Terus? Dan pergunakanlah tombak itu dengan baik. Jangan sampai kau menggunakan tombak itu dengan sia-sia. Berarti tombak ini saya langsung luncurkan ke Nyunyun itu? Jika memang Nyunyun benar-benar salah, itu yang kau lakukan. Karena permasalahanmu sekarang adalah 3 sisik yang ada di tangan Nyunyun. Tapi seperti ini, Tuan Raja Lulung Trenggiling. Jika memang Nyunyun tidak bersalah, apakah tombak ini tidak bisa mengenainya? Saya belum mengetahui tentang itu. Yang saya tahu, masalah yang kau hadapi sekarang dengan Nyunyun. Dan kau harus mengembalikan 3 sisik itu kepada. Karena kau sudah berjanji itu.
Ya intinya nanti saya pun nggak tahu apa yang akan terjadi. Yang saya tahu nanti kita berangkat seperti nyari mbah. Siapa? Yang nombak siapa nanti saya nggak pikir. Iya, jenengan loh. Saya loh, beli menceng malah. Silakan, kalian lanjutkan perjalanan kalian. Saya akan mengikuti kalian dari belakang. Baik Tuan Raja. Ngocok tuh Raja. Bajingan kau, Ini mau lepas loh. sembunyikan tombak itu. Ini mau Saya tidak tahan untuk melihatnya. saya tahanin loh. Kepar, Men, ini tuh mau jauhkan tombak itu dari saya. Jauhkan. Wah, coba. Kocok-kocokin apa yang kerjain coba. Manusia bajingan. Saya dekatin bajingan loh saya. Kerjain. Sabar, Mbah. Silakan manusia, lanjutkan perjalanan kalian. Baik Tuan Raja. Jauhkan. Pak udah di Mbah Tangi senang ledek nih. Baik, akan saya lanjutkan perjalanan ini sehingga nanti saya bisa bertemu Yuyun. Nanti kita akan lihat sebenarnya apa yang akan terjadi dengan Yuyun ketika tombak ini itu dilihat oleh Yuyun. Jujur saya pribadi mungkin saya tidak akan tega untuk melempar tombak ini kepada Yuyun Tuan Raja. Itu terbentur dengan pedoman yang ada di hati saya ini sebenarnya. Tapi kalau memang itu cara yang terbaik, saya pun bingung harus bagaimana. Yang kau katakan tadi adalah tombak itu akan menancap kepada makhluk yang bersalah. Jadi saya tidak usah khawatir ya. Kau tidak usah khawatir soal itu. Baiklah. Saya kagum dengan perjuangan. Bahkan saya sendiri melihat tombak itu. Tidak tahan. Kenapa? Tidak tahannya itu kenapa? Luar biasa ya kekuatan tombaknya, Mbah. Yang saya biasa, ya. pikirkan. Di dalam diri saya masih tersimpan Jadi dendam. aja sampai takut. Maksudnya tombak itu menuju ke sampean maksudnya Tuan Raja. Tentu itu yang saya Ngojok, Mas. takutkan. Ngocok Mas. Mbah, jangan gitu, Mbah. Mau dilangsung kan? Baiklah. Saya salut dengan perjuangan. Apa kita masih bisa berteman? Oh, saya pribadi, saya berteman kepada siapapun. Saya tidak membedakan apapun. Kalau sampean memang mau berteman dengan saya, ya saya malah senang aja, Bah. Betul. Follow Baiklah. IG-nya di follow nanti ya. Sekarang silakan lanjutkan perjalanan kalian. Saya akan mengikuti kalian dari belakang. Oh, nanti siluan di belakang. Baiklah. Terima kasih. Jangan ragu untuk memanggil saya jika kau membutuhkan saya. Alhamdulillah. Dapat teman gunung tenggiri, Mas. Tuan Raja gunung tenggiri. Takut sama saya, Dik. Kamu, Dik. Tuan Raja takut sama saya. Kapan Pak, Mbah? Ada apa sih, Mbah? Baik teman-teman. Jadi memang benar teman-teman, tombak ini seperti yang dikatakan oleh si pemilik asli yaitu Raja Bragamaya. Tombak ini tidak akan berlaku kepada musuh yang benar ya. Makanya tadi Tuan Raja Lulung Terenggiling saja mengatakan bahwasanya jangan dekatkan tombak ini karena Tuan Raja Lulung Terenggiling masih menyimpan sebuah dendam. Takutnya tombak ini terbang kena itu ya. Padahal ya dipegangin ya, Pak. Iya. Tapi nggak gerak-gerak, Pak. Ya enggak sih, enggak, Mas. Berarti kan Mas saya takut aja. kayak gini kayak bingung. Mbah Tangi malah senang yang ledek ya, Mas? Enggak, dulu saya bisa marahin loh, dulu pernah loh. Ini saya dendam ini. Mas, jangan. Mahina. Kayak itu lah, Mas. Gantian dia yang saya kerjain. Berarti tadi Mbah Tangi kerjain Raja Lulung. Orang loh. Baik teman-teman, kita lanjutkan seperti apakah nanti intinya. Lalu kita tujuannya gimana, Mas? Ada yang mendekat apa, Mas? Seperti ada yang mengintai ya, Mas?
dipotong aja videonya, yuk kita lanjut. Assalamualaikum Tuan Raja. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari golongan Koas akan mengawal perjalanan kalian. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya ini bukan raja. Saya anggap siapapun yang memegang tombak ini adalah raja. Subhanallah. Dan saya mewakili golongan Koas, yaitu penguasa air. Akan mengawal perjalanan kalian semua. Maka lanjutkanlah perjalanan kalian. Dan berhati-hatilah Tuan Raja. Tuan Raja ini Pak. Gak berani saya. Udah kamu aja Mas. Kenapa kau letakkan? Ya saya tidak pantas jadi raja. Tuan. Bagaimanapun yang memegang pusaka itu adalah raja. Raja dari segala raja. Subhanallah. Maka peganglah tombak itu kembali. Ngobrol. Baiklah, terima kasih. Dari golongan apa? Koas. Ini salah satu. Dan saya akan menyisir di perairan untuk mengawal kalian. Silakan lanjutkan perjalanan Tuan Raja. Baik, terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk lagi Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sendiko jauh Tuan Raja. Aduh, Pak, ini gimana pegang dulu. Saya malah jadi bingung Mas. Saya perwakilan dari golongan Toyaron. Golongan apa sih Mas? Berkeniatan mengawal Tuan Raja. Tapi sebelumnya saya minta maaf, saya bukan raja. Mas kamu raja? Karena bagi golongan saya, siapapun yang memegang Subhanallah. pusaka Alhamdulillah. Wa la ini ilaha illallah. adalah seorang raja. Mas. Pegang Pak. Sampai yang aja nggak apa-apa. Apa di golongan apa tadi? Toyarun Mas. Golongan Toyarun itu yang saya belum tahu itu pelajaran ini. Yang seperti apa? Di golongan saya adalah penguasa udara. Dan Subhanallah. saya akan mengawasi kalian semua. Tuan Raja dari udara. Subhanallah. Saya merinding banget Mas sekarang dengar. Baiklah, Subhanallah. intinya saya hanya meminjam. Jadi jangan panggil saya Tuan Raja, ini saya cuma meminjam. Ya terima kasih kalau memang mau mengawal dari udara. Terima kasih banyak. Silakan lanjutkan perjalanan Tuan Raja. Saya akan mengawasinya bersama dengan golongan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sembah saya, wahai Raja. Astagfirullah. Ini Raja lagi, Mas. Saya bukan raja. Perkenalkan, saya Samhurasi. Dari Banu Nukman. Dari golongan yang menjaga daratan dan hutan. Mohon maaf, Baginda Raja, bahwasanya kawan-kawan saya dari berbagai macam golongan atau suku bila lancang menghadap Baginda,
saya mohon dimaafkan. Maksudnya yang tadi masuk apa gimana, Mas? Sebelumnya saya minta maaf. Ini jujur, saya ini sedang bingung. Tadi ada makhluk yang tiba-tiba masuk dari golongan apa? Dik ya? Golongan gowas apa ya? Gowas. Apakah sampean bisa menjelaskan maksudnya golongan-golongan itu? Mohon maaf Baginda. Jika diperkenankan, maka saya akan menjelaskan. Baiklah. Banu Gowas itu adalah golongan jin yang menguasai air, meliputi sungai, lautan, danau. Jikalau dari Banu Toyarun itu adalah golongan jin yang suka terbang. Mereka biasa menghuni awan. Mereka bergerombol dan mempunyai kerajaan sendiri. Dan untuk saya sendiri, saya dari Banu Nukman atau golongan yang menguasai hutan, yang hinggap di pepohonan, menghuni tanah kuburan, dan sebagainya, Baginda. Ada beberapa lagi, Baginda, dari golongan yang belum Baginda temui. Ada dari golongan Banu Dahman. Mereka menguasai api. Mereka tinggal di tempat-tempat di mana adanya perapian. Dan ada lagi golongan yang sangat jahat, Baginda. Golongan apa itu? Yaitu golongan dari Ifrit, Baginda. Oh iya, saya sering mendengar nama itu. Ifrit itu terdiri dari beberapa golongan. Ada golongan Maimun. Mereka golongan Maimun pemegang ilmu-ilmu sihir yang sangat sulit dikendalikan. Apa bolehkah saya menerangkan lagi, Baginda? Oh, justru saya sangat ingin belajar denganmu. Dengan adanya manusia zaman dahulu mempelajari ilmu sihir yang diajarkan oleh Ifrit, maka Allah menurunkan kedua malaikatnya, yaitu malaikat Harut dan Marut, ya, untuk mengangkal dan mengajarkan sihir kepada manusia agar dipergunakan dengan baik. Maka dari itu, Baginda harus berhati-hati. Jika nanti dalam perjalanan Baginda menemui dari golongan Ifrit, Baginda, dan hati-hati lagi, Baginda, karena nanti Baginda ketika berjalan akan menemui golongan raksasa, yaitu Banu Amaliko. Banu Amaliko itu bersifat ganas. Benar, mereka bersifat serakah. Saya melihat Baginda memegang tombak itu. Dari golongan saya pasti akan membantu Baginda. Karena tombak itu dulunya dipegang oleh bangsa awan, Baginda. Siapa itu? Bangsa awan adalah bangsa Aun. Aun. Yang sekarang memegang tombak itu dan meminjamkan tombak itu pada Baginda. Tuan Raja Bragamaya. Betul. Dari bangsa golongan Aun. Aun atau awan, Baginda. Baik. Pesan saya, Baginda, mohon maaf bila saya lancang. Pergunakanlah tombak itu dengan sangat baik. Karena kekuatannya tak terbatas dan di luar nalar.
Bangsa kami tidak akan berani jika menentang siapapun yang memegang tombak itu. Terus ini, saya meminjam tombak ini, jujur saya hanya tahu dasaran. Tombak ini hanya bisa digunakan kepada musuh yang salah. Terus saya pun tidak tahu harus seperti apa saya menggunakan tombak ini, sedangkan saya pribadi tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Baik Baginda, mohon maaf saya berkata lagi. Walaupun itu sebuah tombak, tapi jangan jadikan itu sebagai mohon maaf Baginda, saya tidak bisa mengatakan lebih. Karena tombak itu harus dijadikan sebagai alat saja Baginda, agar nanti tidak timbul rasa kesyirikan dan kemusyrikan. Mohon maaf Baginda, saya tidak bisa terlalu lama dalam jasad manusia. Saya akan mengawal Baginda lewat di sini dan masuk ke tanah. Jika diizinkan saya akan undur diri. Baik, terima kasih sudah memberikan pelajaran kepada saya. Insya Allah saya akan pelajari apa yang sampean tadi katakan kepada saya. Nanti biar saya putar videonya nanti. Jangan sungkan-sungkan Baginda. Jika Baginda membutuhkan saya, baik. Karena saya diajarkan untuk saling menolong dan beribadah kepada Tuhan. Dari golongan apa sebelumnya saya tahu? Banu Nukman. Dan saya bawahan dari golongan Aun atau Awan Baginda. Baik. Undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman. Tanah tadi bilangnya lu menyusut tanah. Baik teman-teman, ini jujur malam hari ini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa. Justru malah saya tidak pernah tahu golongan-golongan ini karena saya ini tidak pernah belajar dalam hal itu ya. Ya ini mungkin menyelesaikan misi sambil mendapatkan pelajaran. Tadi ada dari golongan Koas apa ya? Koas, Banu Nukman. Terus tadi yang saya apa itu? Tadi nyebutnya ada. Ya intinya nanti Toyarun apa Toyarun. Intinya nanti di videonya diputar lagi aja nanti buat pelajaran. Ada dari penguasa perairan yang meliputi sungai, danau, laut dan sebagainya. Karen, Sier, Sawah. Ada dari penguasa udara, Toyarun. Ada juga penguasa hutan yang menginap di pohon-pohon itu, Banu Nukman ya. Ya intinya itu sebagai menambah iman kita ya teman-teman ya, bahwasanya bangsa mereka itu memang benar-benar ada dan ada bagiannya dan golongannya masing-masing. Itu luar biasa menurut saya. Saya merinding, saya dipanggil Tuan Raja. Iya, Tuan Raja. Pantes enggak, tapi ya pantes. Pantes kok. Saya cuma pegang ini. Iya, raja. Rajanya sampean, saya cuma megangi. Pengawal. Betul. Ini saya tadi juga kemasukan juga Mas. Oh ini kemasukannya ngomongnya banyak ya Mbak. Jelasin semua yuk. Ya nanti tonton aja pelajaran bareng Mas Probo. Dia kurang lebih seperti itu teman-teman. Baik, kita akan lanjutkan perjalanan ini. Mas. Apa masuk? Astaga, siapa ini? Siapa lagi nih Mas? Serahkan tombak itu. Siapa kamu? Kau tak usah ikut-ikut. Wah! Siapa sih? Nggak tahu Mas. Maksudmu apa? Siapa dirimu? Saya tidak kenal denganmu. Saya dari golongan raksasa. Oh, yang tadi disebutin itu Mas.
Apa sih? Yang tadi disebutin. Yang tadi diceritain itu loh. Ikut campur kau. Saya dari golongan Banu Amaliko. Oh, Yang tadi disebutin tadi loh sama. Hei, Banu Amaliko. Ini tombak bukan punya saya. Kau serakah bener. Siapapun yang memegang tombak itu, jika bukan dari golongan Aul, maka saya akan rebut. Ini saya satu-satunya kesempatan ini. Ini saya pinjam dari Tuan Raja Bragamaya dari golongan Aun yang sama yang sebut. Jadi bukan milik saya minjem. Tapi kalau kau rebut ya Urusannya sama golongan Bragamaya. ya. Memang saya tidak bisa mengambil tombak itu dari Bragamaya. Berhubung tombak itu ada di antara kalian, maka akan saya ambil. Walaupun saya sendiri silau melihatnya. Kilo ya. Jangan tunjukkan itu, maka aku udah lebur. Kenapa itu? Lu katanya mau Kurang ajar ngebut. kalian. Katanya mau ngebut ini. Yuk, Tapi itu ditunjukin langsung kayak gitu loh mas. Ini saya bingung, malah bingung banget loh. Baru ditunjukkan kayak gitu aja langsung. Tadi ngucap lebur. ini sendiri tapi atau banyak loh yang dukung kita loh. Malam hari ini saya bingung ini, jujur. Cuma kayak gini ya Pak? Ya dilihat itu cuma kayak gini memang. Dari golongan Aun ini, Pak. Apa lo kamu? Golongan raksasa tadi ya mas. Satu-satu kamu mau tidur atau gimana? Saya masukkan lagi, tadi apa? Iya lu. Aduh. Teman-teman ya. Saya sendiri ini nggak mengerti apa yang terjadi. Intinya ini di luar dari pikiran kita ya, Mbak. Di luar nalar Ini lah kita fokus ke tujuan kita. Yun.